Ustaz, saya seorang wanita, jika datang kepada saya dua orang laki-laki. Laki-laki pertama adalah laki-laki yang baru akan mulai belajar agama. Sedangkan laki-laki kedua seperti sudah paham dan rutin belajar agama. Di beberapa kesempatan Ustaz menyampaikan untuk memilih calon suami yang pemahaman agamanya setara atau di atas kita sehingga dapat mendidik dan mengarahkan. Namun Ustaz, jika dinilai dari hal-hal di luar pemahaman agama, saya jauh lebih condong kepada laki-laki pertama. Ini kan konteksnya jika datang dua laki-laki di satu waktu. Seringkali kita dalam hidup suka menyempitkan apa yang Allah luaskan. Dan seringkali masalahnya tuh terburu-buru, gak sabaran. Padahal kalau kita sabar sedikit, ada pintu lain yang lebih baik daripada dua opsi sebelumnya. Lalu yang berikutnya, pembicaraan tentang kesetaraan dijelaskan bahwa untuk meminimalisir potensi konflik dan perpecahan serta karamnya rumah tangga. Bisa jadi yang pertama ini memang baru belajar tapi fitrahnya baik, hatinya bersih dan seterusnya. Dan memang dia setelah taufik Allah hanya butuh waktu. Nah mungkin orang seperti itu bisa diberikan kesempatan. Tapi nggak semua orang demikian. Ada orang justru terlalu beresiko. Jadi kita butuh variabel lain gitu loh untuk membuka pintu ke seseorang yang maju ke kita. Karena pada dasarnya yang pertama ini kurang direkomendasi para ulama. Dalam konteks cari istri, kata para ulama, Anda harus bersungguh-sungguh mencari wanita soleha dan bertakwa yang sudah terbukti track recordnya berubah dan istiqomah. Jadi bukan 1-2 pekan lalu, 1-2 bulan lalu berubah. Ini nyari istri, apalagi nyari suami yang akan jadi pemimpin kita. Itu rekomendasi para ulama, cari yang track recordnya diketahui banyak pihak bahwa dia laki-laki bukan hanya baik, bukan hanya bertakwa, tapi sudah baik dan bertakwa dalam jangka waktu yang cukup untuk dikatakan istiqomah. Karena itu menunjukkan bahwa ini orang stabil, ini bukan kelabilan. Peluang untuk balik arahnya kecil. Setiap orang bisa berubah, tapi kita harus tahu, ulama mengatakan salah satu hal paling sulit di dunia adalah merubah kebiasaan, karakter. Itu susah banget. Jadi orang yang sabar udah bertahun-tahun dengan orang yang baru belajar sabar, ya beda lah. Orang yang sudah berjuang ikhlas bertahun-tahun dengan orang yang baru belajar ikhlas kemarin, ya beda secara umum. Makanya resikonya besar kalau Anda lebih memilih yang baru mencoba untuk berubah dibanding memilih yang sudah terbukti berhasil berubah. Itu poinnya. Tapi kalau kita ngotot, boleh. Selama semua syarat dan rukun pernikahan sah, tapi resiko tanggung sendiri. Peluang besar untuk gagal. Tapi bisa jadi berhasil kalau kita jujur atau kita istighfar, kita jungkir balik. Makanya memang agak pelik. Saran saya, jujur sama Allah, istikharah, musyawarah sama pakar-pakarnya atau orang-orang yang punya pengalaman.